Kita ke sorotan berikutnya, saudara, seorang selebgram asal Medan meninggal dunia usai menjalani prosedur sedot lemak di klinik kecantikan. Mengapa prosedur yang aman ini berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kembali bersama saya, Prof. David. Para sobat Prof. David, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kembali terkait bedah estetik liposuction atau bedah sedot lemak yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan oleh masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, bahwa prosedur bedah estetik liposuction ini untuk mengurangi tumpukan lemak di bawah kulit, harapan akan terbentuk tubuh yang ideal. Dalam hal ini adalah body contouring dengan menggunakan kanul vacuum suction melalui approach dengan sayatan 0,5 sampai 1 cm yang memungkinkan dilakukan penyedotan lemak dari bawah kulit. Prosedur ini adalah suatu prosedur yang aman bila ditangani oleh spesialis yang kompeten. Namun menjadi pertanyaan, mengapa suatu prosedur yang aman dapat menyebabkan suatu bahaya atau berakibat fatal, berakhir dengan kematian? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Dalam prosedur liposuction atau bedah sedot lemak, di samping kita memasukkan kanul vacuum suction, kita juga menggunakan cairan yang disebut tumescent untuk membasahkan lemak agar mudah tersedot. Prosedur ini sebenarnya aman, tidak berbahaya. Mengapa bisa terjadi bahaya yang berakibat fatal? Di antaranya adalah, pertama, bila prosedur ini melewati batas safety atau amannya hanya menyedot maksimalnya adalah 6% berat badan tubuh. Jadi kalau ada seseorang berat badannya 80 kilo, 6% kurang lebih yang bisa kita sedot pada saat itu 4,8 liter saja. Jadi kalau melewati batas aman 6% tadi, kemungkinan bisa terjadi bahaya yang harus kita hindarkan. Kenapa jika melewati batas safety 6% berat badan tubuh itu akan berbahaya? Karena pada prosedur liposuction kita menggunakan cairan tumescent, di mana formulanya menggunakan adrenalin dan lidokain. Jadi pada jumlah tertentu lidokain dan adrenalin dapat berakibat buruk bagi kondisi pasien. Bisa terjadi keracunan dari lidokain dan adrenalin, apalagi mungkin bisa mengganggu sistem tubuh, terutama apalagi yang mempunyai riwayat hipertensi atau sakit jantung, tentu akan berakibat membahayakan. Yang kedua, bila kita menghadapi pasien dengan riwayat pernah operasi daerah perut, operasi apapun, apakah itu usus buntu, apakah operasi perut, laparotomi, itu harus sangat hati-hati karena kemungkinan terjadi herniasi di mana organ-organ internal dari dalam perut itu bisa muncul pada saat kita melakukan penyedotan lemak, di mana sebenarnya area yang disedot itu hanya lapisan lemak di bawah kulit sebenarnya. Tapi bisa saja karena itu terdapat tonjolan akibat bekas operasi yang lama, dapat juga menyebabkan trauma atau cedera yang mengenai usus. Dan di situ akan terjadi hal yang fatal. Jadi kalau berhadapan dengan pasien dengan riwayat operasi daerah perut, kita harus hati-hati karena kemungkinan terjadi bahaya sangat besar. Komplikasi yang berakibat fatal yang ketiga, bila terjadi emboli, bisa berupa tromboemboli atau fat emboli. Jika ada cedera atau memungkinkan trombus atau fat masuk ke dalam aliran darah, itu dikhawatirkan akan menyumbat pembuluh darah yang penting, yaitu ke paru-paru dan otak. Jika itu terjadi, akan terjadi sumbatan dan itu fatal. Komplikasi fatal yang keempat adalah technical error. Bisa terjadi bila yang mengerjakan adalah orang yang tidak kompeten, tidak didukung dengan bekal ilmu yang cukup, bekal pendidikan yang memadai. Ini akan terjadi bahaya.
Atas dasar itu, kita harus yakinkan bahwa kita ditangani oleh seorang spesialis yang kompeten, yang terdaftar di dalam website PERAPI atau Perhimpunan Spesialis Bedah Plastik Indonesia atau inapras.org. Komplikasi kelima yang mungkin terjadi dan harus diwaspadai adalah jika terjadi cedera, baik itu saraf maupun terjadinya nekrotik dari kulit, yang tentunya ini akan menimbulkan morbiditas yang berat dan berkepanjangan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa prosedur ini aman di tangan orang yang benar. Jangan sampai terjadi bahaya yang tentunya akan membuat penderitaan yang berkepanjangan atau sampai fatal menyebabkan kematian. Jangan terpengaruh dengan iklan yang beredar di media sosial yang tidak dapat diyakini akan memberikan hasil yang sesuai harapan. Jangan sampai ada pasien tidak pernah berkonsultasi dan tidak mengenal dokternya. Saya mendengar ada hal seperti itu, tidak mengenal, datang langsung dikerjakan, terus nggak pernah tahu dokternya siapa yang menangani. Kita telah menyerahkan diri kita pada seseorang yang tidak diyakini dapat memberikan hasil yang sesuai harapan, bahkan mungkin sudah menggiring kita di pinggir jurang bahaya yang tentunya tidak kita inginkan. Demikianlah penjelasan saya. Semoga dapat meluruskan persepsi masyarakat terkait bedah sedot lemak atau liposuction, bahwa prosedur ini adalah prosedur yang aman. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Prof. David, pada kesempatan berikutnya.